Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Saga Benoval dari kelas 12 Tata Boga B. Di sini saya akan mengulas atau mereview novel yang berjudul Negeri Lima Menara. Novel ini ditulis oleh penulis terkenal yang bernama Ahmad Fuadi. Novel setebal 423 halaman ini diterbitkan pada tahun 2009 oleh PT Gramedia Pusaka Utama. Novel ini merupakan buku pertama dari trilogi Negeri Lima Menara. Novel Negeri Lima Menara ini merupakan novel yang diambil dari kisah nyata penulisnya, yaitu Ahmad Fuadi. Novel ini merupakan novel religius yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan khas di sebuah pondok pesantren, dan juga tentang kehidupan seorang anak yang bernama Alif dan kelima sahabatnya yang bernama Said, Atang, Baso, Raja, dan Dul Majid, yang harus menempuh pendidikan di sebuah pondok pesantren di Jawa Timur, yaitu Pondok Madani, atau sering disebut PM. Mereka berenam ini selalu bersama dalam menghadapi kehidupan di Pondok Pesantren Madani karena mereka ingin mewujudkan mimpi mereka, yaitu membuka jendela dunia. Novel ini diawali dari Washington DC, yakni ada seorang wartawan asli Indonesia yang berkantor di Amerika Serikat yang bernama Alif Fikri. Saat ia ingin menutup layar Apple PowerBook-nya, dia menerima pesan messenger dari seorang yang bernama Batuta. Setelah berbalas-balasan pesan dari orang tersebut, ternyata Batuta adalah teman lama Alif yang dulu mondok di Pondok Madani, dan salah satu dari Sohibul Menara, yaitu Atang. Kisahnya berlanjut mundur ke belakang saat Alif masih duduk di bangku MTS. Alif adalah anak yang berasal dari desa kecil yang bernama Maninjau, Minangkabau, Sumatera Barat. Alif sangat ingin melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri di Bukit Tinggi, agar setelah lulus dari SMA, ia melanjutkan ke perguruan tinggi di ITB, atau disebut Institut Teknologi Bandung, dan mewujudkan cita-citanya yang tinggi sebagai seorang insinyur seperti B.J. Habibie. Namun setelah lulus MTS, keinginannya tersebut melanjutkan ke sekolah non-agama tersebut ditolak keras oleh amaknya, yakni sebutan Alif untuk ibunya. Ibunya sangat menginginkan Alif melanjutkan ke sekolah agama agar menjadi seperti Buya Hamka. Karena keinginannya tersebut tidak direstui oleh ibunya, Alif pun sempat mengurung diri di kamar. Beberapa hari kemudian ada surat yang datang dari pamannya, yaitu Pak Ete Gindo. Dalam pesannya tersebut, dia merekomendasikan kepada Alif yaitu sebuah pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, yaitu Pondok Madani. Katanya lulus dari Pondok Madani pintar-pintar, bahasa Inggrisnya dan bahasa Arabnya juga fasih. Surat dari Pak Ete Gindo pun membuat Alif ingin bersekolah di sana. Ia ingin meminta izin kepada amaknya untuk merantau ke Jawa untuk melanjutkan sekolah agama di sana. Dengan berat hati, akhirnya Ama setuju dengan keputusan Alif. Akhirnya Alif berangkat ke Pondok Madani dengan ayahnya. Sesampainya Alif di Pondok Madani, ia segera mendaftarkan diri ke pondok, dan Alif harus mengikuti ujian untuk masuk pondok. Akhirnya Alif berhasil diterima di Pondok Madani. Di sana mempunyai teman baru yang bernama Baso dari Goa, Raja dari Medan, Said dari Mojokerto, dan Dul Majid dari Sumeneb, serta Atang dari Bandung. Selama di Pondok Madani, mereka selalu bersama dalam keadaan apapun. Mereka sering berkumpul di bawah menara masjid Pondok Madani, sehingga mereka dijuluki sebagai Sohibul Masjid, atau yang mempunyai masjid. Dalam menjalani kehidupan di Pondok Madani yang banyak kepelajaran, tekanan, dan lain-lain, mereka selalu mengingat kata-kata ajaib yang dilontarkan dari mulut Ustadz Salman, yaitu manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Setelah melewati tahun demi tahun di Pondok Pesantren Madani, tiba saat ketika Baso harus berpisah dengan Sohibul Menara yang lain dan harus meninggalkan Pondok Pesantren Madani karena ingin berbakti merawat neneknya. Tidak terasa sudah tahun terakhir ini Pondok Madani, Alif dan para Sohibul Menara lulus dari Pondok Madani. Tibalah saat mereka harus berpisah karena tugasnya di Pondok Madani untuk menuntut ilmu sudah selesai. Mereka percaya bahwa di Pondok Madani banyak ilmu-ilmu yang diberikan oleh kiai-kiai yang luar biasa. Akhirnya mereka pun mengejar mimpinya masing-masing, dan mereka berenam berada di 5 negara berbeda untuk mengejar cita-citanya.
Keunggulan dari novel ini yaitu dapat menginspirasi pembacanya karena pesan yang disampaikan di dalam novel sangat bermanfaat bagi kehidupan banyak orang, khususnya anak muda yang ingin mengejar mimpinya. Menurut saya, novel ini dapat mempengaruhi pembacanya untuk ikut merasakan emosi dan suasana di dalam novel tersebut. Keunggulan yang lain yaitu novel ini juga dapat mengubah pola pikir kita tentang kehidupan di pondok pesantren. Ternyata di sana tidak hanya belajar agama, tapi juga belajar ilmu pengetahuan umum seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kelemahan novel Negeri Lima Menara ini menurut saya mungkin karena bahasanya sering diselipi bahasa daerah, bahasa Inggris, ataupun bahasa Arab. Jadi mungkin untuk beberapa orang sulit mengerti apa arti dari kata atau kalimat tersebut. Selanjutnya untuk akhir dari cerita dalam novel ini masih menggantung. Karena di dalam novel ini, para tokohnya tidak diketahui akhir perjalanannya dan keadaan mereka bagaimana. Namun, menurut saya novel ini sangat bagus dan saya sangat merekomendasikannya untuk kalian baca. Karena di dalam novel Negeri Lima Menara ini, banyak sekali pelajaran bagi kehidupan, khususnya anak muda yang ingin mengejar mimpinya. Kita tidak boleh menyerah dalam mengejar mimpi kita walaupun banyak rintangan yang kita hadapi. Karena manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya ulas dari novel Negeri Lima Menara ini. Semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.